Oke, kali ini kita akan membahas mekanisme kontraksi otot. Nah, jadi agar materi kita kali ini itu lebih terstruktur dan sistematis, berikut ini adalah daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Nah, kalau diperhatikan dari urutan materi tersebut, bisa dikatakan kita membahas dari yang paling mengkerucut, kemudian baru sampai ke yang luas, ya. Berbeda dengan biasanya kita kan dari yang superficial, yang luas dulu mengkerucut. Nah, kalau ini enggak, supaya lebih gampang ya. Karena di urutan materi-materi di buku juga kayak gitu bahasnya ya. Oke, jadi kalian harus pegang bener-bener urutan materi ini supaya nanti nggak bingung ya. Oke, yang pertama langsung aja unit fungsional otot. Nah, jadi yang berperan dalam unit fungsional otot itu siapa? Yaitu sarkomer ya. Maksud dari unit fungsional otot itu adalah satuan terkecil suatu struktur yang mampu melakukan kerja dari suatu organ tersebut. Misalnya nih, unit fungsional ginjal itu apa? Nefron ya kan. Nah, kalau di otot itu sarkomer. Karena nefron itu merupakan unit terkecil yang mampu melakukan kerja ginjal ya. Begitu juga dengan di otot nih, yaitu ada sarkomer. Nah, sarkomer ini itu yang mana nih? Nah maka dari itu harapannya sebelum kalian nonton video ini kalian udah paham struktur-struktur otot rangka seperti filamen tebal, filamen tipis, garis Z, garis M, zona H, dan lain-lain ya. Di sini kita hanya membahas secara singkat saja tentang struktur-struktur tersebut ya. Jadi yang namanya sarkomer itu adalah ini nih, dari garis Z ke Z ya. Nah, perhatikan bahwa sarkomer itu terdiri atas dua penyusun utama, yaitu ada filamen tebal dan juga filamen tipis. Yang dimaksud filamen tebal itu adalah bagian miosin yang ada di tengah ini, sedangkan filamen tipis itu adalah bagian atasnya yang nantinya terdiri dari aktin, troponin, dan tropomiosin. Oke. Nah, langsung aja sekarang kita lihat dulu nih bagaimana struktur dari filamen tebal ya. Jadi filamen tebal ini itu hanya terdiri atas apa tadi, yaitu miosin. Nah, gambarannya itu seperti ini ya. Dalam sebuah filamen tebal itu terdapat banyak kumpulan molekul miosin, yang mana ujung dari molekul miosin ini itu terdapat tonjolan kayak gini yang disebut jembatan silang ya. Nah, jembatan silang ini kalau diperbesar itu akan nampak seperti ini. Jadi setiap molekul miosin itu memiliki dua penyusun. Nah, kedua penyusun ini itu saling berpilin membentuk bentuk helix seperti ini ya. Kemudian pada bagian ujungnya, yaitu pada jembatan silang, di sini terdapat dua kepala, yang mana di dalam masing-masing kepala itu terdapat tempat pengikatan aktin dan juga tempat pengikatan miosin ATPase. Nah, nantinya bagian yang hijau ini ya, yang tempat pengikatan aktin, dia akan berikatan dengan aktin, sedangkan yang tempat miosin ATPase dia tidak berikatan, tetapi di sini merupakan daerah enzimatik yang akan memetabolisme ATP nantinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke filamen tipis. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang bahwa filamen tipis ini terdiri dari 3 molekul, yaitu ada aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, perhatikan gambar di awal tadi ya. Jadi ini itu adalah filamen tipis ya. Nah, filamen tipis ini kalau di zoom itu terlihat seperti ini nih ya. Perhatikan di sini terdapat 3 penyusun ya, yaitu yang hijau-hijau ini, yang bulat-bulat kayak pilus ini. Nah, yang bulat-bulat ini disebut sebagai molekul aktin, yang mana pada bagian molekul aktin ini itu terdapat yang namanya sisi aktif ya. Sisi aktif ini merupakan tempat untuk berikatan dengan jembatan silang pada miosin tadi ya. Nah, aktin ini itu juga tersusun membentuk helix kayak gini nih ya, kayak DNA gini bentuknya, susunannya. Nah, bagian sisi aktif ini itu tersusun sejajar kayak gini nih, sangat rapi ya. Nah, bagian sisi aktif ini nantinya akan ditutupi oleh yang namanya tropomiosin. Tropomiosin ini itu akan menutupi bagian sisi aktif dari aktin, kemudian akan diperkuat oleh adanya troponin. Troponin ini dia bisa dibilang sebagai skrup ya, atau apa sih, baut untuk mengencangkan posisi dari tropomiosin tadi. Nah, troponin ini dia fleksibel nih, makanya nanti ketika ada kontraksi otot, troponin ini itu akan menggeser tropomiosin, sehingga tropomiosin itu ke sana, sehingga sisi aktif dari aktin itu akan terpapar, kemudian kepala miosin itu akan menempel ya, itu nanti. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan ketika otot itu relaksasi versus ketika otot itu eksitasi atau akan berkontraksi ya. Nah, ketika dalam keadaan relaksasi, jembatan silang pada miosin itu nggak nempel sama molekul aktin, karena sisi aktif aktinnya tadi ditutupi oleh tropomiosin ya. Nah, ketika terjadi eksitasi atau ketika ada rangsangan
dari saraf yang masuk ke sel otot, baru deh dia akan tereksitasi atau terangsang. Nah, bedanya jembatan silang pada miosin ini itu akan berikatan dengan sisi aktif pada troponin nih, lihat nih ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena saat terjadi eksitasi atau ada rangsangan masuk, itu akan dikeluarkan banyak kalsium ke sitosol sel otot ya. Nah, banyaknya kalsium ini itu akan merangsang troponin ya. Ini yang kuning ini troponin untuk menggeser tropomiosin ya, sehingga tropomiosinnya geser ke sana sehingga sisi aktifnya itu terbuka. Nah, ketika sisi aktif terbuka, si miosin langsung dia akan nyamber jeder menuju ke sisi aktif aktin. Oke. Sehingga terjadi yang namanya pengikatan jembatan silang. Nah, kemudian ketika sudah terjadi pengikatan jembatan silang, dia akan memicu kayuhan kuat nih. Kayuhan kuat nih dia akan ditarik menuju ke bagian medial dari molekul miosin ya. Nah, ini gambarannya. Jadi jembatan silang itu nggak sendirian nih, ada banyak teman-temannya ya, jembatan silang ya. Nah, masing-masing dari jembatan silang ini itu saling berkoordinasi untuk bersama-sama mengayuh menuju ke bagian tengah nih. Jadi nggak ada nih yang tiba-tiba ngayuh ke sana, nggak ada ya. Semuanya menuju ke bagian tengah dari miosin ya, atau mendekati ke garis M namanya nih. Nah, kalian bisa lihat pada animasi berikut ini. Nah, bisa diperhatikan ya, yang merah-merah di tengah itu adalah miosin, yang biru-biru di sekitarnya itu namanya aktin ya. Nah, bisa dilihat bahwa jembatan silang pada miosin ini itu akan menggerakkan menuju ke tengah. Sehingga karena adanya pergerakan menuju ke tengah ini, zona H dan juga pita I ketika berkontraksi itu akan memendek ya, bisa dilihat pada animasi ini. Nah, karena pada zona H dan juga pita I ini itu memendek, maka keseluruhan dari otot tersebut itu juga akan ikut memendek. Makanya ketika kita kontraksi, kita mengangkat sesuatu, otot kita itu akan memendek ya. Bisa dirasakan sih sebenarnya. Ini animasi aku buat sendiri ya, biar kalian tahu betapa niatnya bikin video gini. Oke, lanjut. Terus gambar yang ini maksudnya apa nih? Jadi satu filamen tebal atau miosin itu dikelilingi oleh 6 filamen tipis. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi cabang jembatan silangnya itu ada banyak nih, ada yang di sini, di sini, di sini mengelilingi filamen tebal ya. Jadi semuanya itu kebagian nih ke 6-6-nya. Nah, ke 6-6-nya juga itu akan bergerak menuju ke bagian tengah dari miosin. Oke? Jangan bingung ya, miosin itu sama dengan filamen tebal. Kalau aktin itu nggak sama dengan filamen tipis, karena penyusun filamen tipis tadi ada 3 ya. Kalau penyusun filamen tebal cuma 1, yaitu miosin. Nah, kemudian dalam satu siklus jembatan silang tadi itu terdapat 3 proses, yaitu pengikatan, kayuhan kuat, pelepasan, dan juga pengikatan lagi. Jadi perhatikan ini kan warnanya lebih gelap nih, biru ini. Nah, ketika yang biru warna gelap ini sudah ditarik ke sana ya, jembatan silang ini itu akan balik lagi nih, akan dilepas lagi, terus dia akan mengayuh lagi molekul aktin di sampingnya nih, bukan di yang biru tua tadi, tapi di temennya satunya ya, sehingga akan berakumulasi terus-terus. Nah, yang ketiga kita membahas tentang kalsium dan ATP. Jadi sebenarnya kita kan udah tahu nih apa peran kalsium. Tadi udah sempat aku bilang bahwa kalsium ini itu akan berikatan dengan troponin ya. Ketika troponin ini berikatan dengan kalsium, troponin ini itu akan menggeser tropomiosin agar sisi aktif dari aktin itu terbuka nih ya, yang hijau-hijau ini. Nah, fungsinya itu. Nah, tapi dari mana sih asal dari ion kalsium ini? Nah, ion kalsium ini itu berasal dari atau disimpan di retikulum sarkoplasma. Nah, jadi retikulum sarkoplasma ini merupakan organel yang ada di sel otot. Retikulum sarkoplasma ini merupakan modifikasi dari retikulum endoplasma halus yang umumnya ada di sel-sel lain ya, sel yang bukan otot. Dia berfungsi untuk menyimpan kalsium dan juga sebagai pengatur keluarnya kalsium ya. Jadi retikulum sarkoplasma itu adalah ini nih yang hijau-hijau. Aduh, ini panahnya nggak jelas ya. Ini ya. Nah, retikulum sarkoplasma ini itu terbentuk bersegmen-segmen. Nah, satu segmennya itu segini nih ya, satu sarkomer. Nah, pada bagian masing-masing ujung dari sarkomer itu terdapat bentuk seperti kantong kayak gini nih. Nah, yang membentuk kantong pada ujung-ujung segmen dari retikulum sarkoplasma ini itu disebut sebagai sakus lateralis ya. Sakus lateralis ini nanti dia berfungsi untuk tempat keluarnya kalsium dan juga sekaligus sebagai tempat masuknya rangsangan untuk pengeluaran kalsium. Nah, udah nih, kita stop dulu membahas retikulum sarkoplasma. Kemudian pada bagian membran dari sel otot
atau membran sel otot itu disebut apa? Sarkolema ya. Pada sarkolema ini terdapat lubang membentuk sumur-sumur atau bisa juga disebut pipa ya, yang menuju ke bagian dalam dari sel otot. Nah, pipa yang menuju ke bagian dalam sel otot ini disebut sebagai tubulus transversus atau tubulus T ya. Nah, tubulus T ini dia tempatnya berada di antara saccus lateralis nih, ya kan? Dia dihimpit oleh saccus lateralis. Nah, nanti ada fungsinya tersendiri nih kenapa dia harus dihimpit ya. Ketiga susunan ini itu sering disebut sebagai triad nih, yang mana triad ini tersusun atas 2 saccus lateralis dan 1 tubulus T ya. Oke. Nah, kita zoom lagi nih bagian sini, pada bagian triad ini ya, kita zoom just. Nah, hasilnya itu sebagai berikut ya. Jadi yang bagian A ini itu adalah bagian permukaan dari tubulus T. Jadi pada bagian permukaan tubulus T itu terdapat reseptor-reseptor yang namanya reseptor dihidropiridin ya, karena dia diblok oleh obat-obatan dihidropiridin. Nah, reseptor ini itu berfungsi sebagai sensor listrik. Jadi ketika ada rangsangan untuk mengkontraksikan sel otot, itu di sini akan terjadi depolarisasi kan, ya kan? Kan nanti prosesnya di sini itu terdapat rangsangan oleh sel saraf ya. Kemudian karena ada rangsangan dari sel saraf, di sini pada sarkolema akan terjadi depolarisasi. Kemudian depolarisasi ini juga akan merambat masuk ke tubulus T. Nah, depolarisasi ini itu akan ditangkap atau itu akan diketahui oleh reseptor dihidropiridin karena dia sebagai sensor ya, sensor listrik. Kalau yang gambar B ini merupakan gambaran dari permukaan saccus lateralis ya. Jadi pada bagian permukaan saccus lateralis di sini terdapat protein namanya protein kaki ya. Protein kaki ini dia berfungsi sebagai pelepas kalsium nih. Jadi kalsium ini ya keluarnya lewat protein kaki ini. Nah, selain berfungsi untuk pelepas kalsium, protein kaki ini juga sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara reseptor dihidropiridin dengan saccus lateralis ya. Bisa dilihat nih, dia saling berhubungan kayak apa sih, colokan namanya apa sih, kayak colokan listrik sama namanya apa ya, colokan ya, kayak sama lubangnya gini loh ya, kalau kalian ngecas HP ya gitulah. Oke. Nah, teraktivasinya reseptor dihidropiridin oleh potensial aksi tadi ya, itu akan memicu pembukaan kanal pelepas kalsium ini ya, pada retikulum sarkoplasma ya. Saccus lateralis ini itu merupakan bagian dari retikulum sarkoplasma ya, ingat. Nah, udah itu kalsium. Nah, sekarang bagaimana dengan ATP nih? Nah, kalau kalsium itu tadi berperan lebih banyak pada molekul aktin ya, kalau ATP ini dia akan berperan banyak di molekul miosin nih. Jadi ingat lagi di atas tadi sudah dibahas bahwa pada bagian jembatan silang di sini terdapat 2 tempat, yaitu tempat pengikatan dengan aktin sama tempat pengikatan miosin ATPase. Nah, maksudnya apa nih miosin ATPase ini ya, yang belakangnya ase-ase itu kan biasanya enzim ya kan. Nah, iya nih, dia itu merupakan tempat enzim. Enzim ini itu berfungsi untuk mengubah ATP menjadi ADP dan fosfat inorganik. Nah, jadi sebelum otot kita itu berkontraksi, otot kita itu sudah memetabolisme ATP terlebih dahulu menjadi ADP dan fosfat. ADP dan fosfor inorganik ini itu dia seperti kalau di buku Sherwood itu istilahnya mengokang ya. Jadi adanya ADP dan juga fosfor ini dia akan mengokang jembatan silang pada miosin ya. Tadinya aku juga bingung nih, mengokang maksudnya apa. Ternyata yang disebut mengokang itu kayak di drama-drama film yang tembak-tembakan gitu nih. Kalau mau nembak itu kan ada actionnya nih, ngisi peluru dulu ya, kemudian habis ngisi peluru kayak gini, kemudian baru siap-siap buat jeder ya. Nah, tindakan ini itu disebut mengokang nih, maksudnya siap-siap buat nembak ya. Sama nih pada otot. Nah, ketika ada kalsium tadi, itu kan tadi kalsium ini akan mengakibatkan mekanisme pembukaan sisi aktif pada aktin. Nah, terpaparnya sisi aktif pada aktin ini itu akan membuat jembatan silang ini menjadi tegang nih, langsung jejes. Yang tadinya kayak gini, dia langsung menjadi tegang, dia langsung nyosor ke sisi aktif dari aktin tadi ya. Nah, sebaliknya jika tidak ada kalsium atau tidak ada rangsangan ya, ya udah nih, karena
sisi aktif pada aktin itu masih ditutupi oleh tropomyosin, ya jadi si jembatan silang ini nggak bisa lihat, ya akhirnya ya udah tetap kayak gini, nggak tegang ya. Dan juga ADP dan juga fosfatnya masih tetap. Nah, keadaan ini disebut sebagai istirahat ya, nggak ada eksitasi. Nah, ketika terjadi eksitasi ya tadi, dia kan akan langsung nyosor ke bagian sisi aktif dari aktin ya kan. Nah, setelah dia nyosor, sorry ya, bingung mau ngomong apa, nyosor jadi ketika dia tuh nyosor ke bagian sisi aktif aktin, kemudian dia akan menekuk nih, atau tadi istilahnya terjadi kayuhan kuat ya. Nah, ketika menekuk, dia akan menggeser molekul filamen tipis menuju ke bagian medial dari filamen tebal ya. Nah, setelah itu dia akan turun lagi nih untuk mengayuh molekul aktin di sampingnya lagi. Nah, agar molekul myosin ini bisa lepas dari aktin, dia harus ada ATP dulu nih, dia harus tersedia ATP sehingga dia bisa lepas dari aktin. Ya, perhatikan nih, ikatan antara molekul myosin dan aktin itu akan terputus ya ketika ada ATP baru yang mengikat jembatan silang myosin sehingga dia balik lagi nih. Nah, kemudian setelah itu dia akan dimetabolisme lagi nih ATP-nya menjadi ADP dan fosfor. Ya, kemudian dia akan mengokang lagi, kemudian dia nembak lagi, jeder, kemudian tegang lagi, dan seterusnya. Nah, tapi apa jadinya jika ternyata di sekitarnya itu tidak ada ATP ya, tidak tersedia ATP. Nah, keadaan ini itu terjadi pada orang yang sudah meninggal ya. Makanya ketika orang meninggal itu kan kaku nih. Ya, kenapa dia bisa kaku? Nah, karena mekanisme ini. Jadi kekakuan pada mayat atau kepada orang yang sudah meninggal itu disebut sebagai rigor mortis ya. Nah, rigor mortis ini terjadi ketika tidak ada ATP ya kan, karena orangnya udah meninggal. Karena nggak ada ATP, dia nggak bisa balik lagi nih ya. Tadi kan syarat agar ikatan aktin myosin bisa lepas harus ada ATP. Nah, ini nggak ada ATP, ya udah ikatannya bakal tetap kayak gini nih. Ini terjadi beberapa jam setelah kematian. Tapi nantinya dia nggak kaku lagi nih. Kenapa? Karena lama-lama protein-protein pada otot ini ya, baik aktin, myosin dan protein lain itu akan hancur ya kan, karena nggak ada metabolisme lagi, nggak ada nutrisi lagi, mereka akan hancur, kemudian dia akan menjadi lemes lagi deh, nggak tegang.